Sabar itu kalau gagal, coba lagi. Bukan pasrah, bukan diam. Maka yang saum itu tidak dianjurkan diam-diam terus. Tapi apa? Ngaji, beramal, karena pahala dalam ibadah saum yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Kenapa? Supaya yang saum tidak diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sahabat imani rahimakumullah, saum itu adalah sebuah kebahagiaan. Dalam sabda Rasulullah SAW bahwa lis-shaimina farhatan, bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Kita selama ini memahami bahwa dalam sholat, ya, hayya al falah, mari menuju kebahagiaan, itu ajakannya. Sholat itu juga membawa kebahagiaan. Ternyata saum juga membawa kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena dalam saum terdapat sebuah latihan yang luar biasa, yaitu sabar. Dalam saum dilatih kesabaran seorang yang beriman. Bahkan disebutkan saum ini langsung melatih 3 macam kesabaran. Kita tahu sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Dalam saum itu dilatihkan. Bagaimana seseorang tetap dalam keadaan menjaga saumnya meskipun tidak ada orang yang melihat. Karena saum ini nggak akan kelihatan. Tandanya orang saum itu apakah badannya lemas-lemas, mulutnya kering? Belum tentu. Apakah badan yang segar, bugar itu berarti tidak saum? Belum tentu. Ibadah saum nggak kelihatan. Bisa saja dia makan banyak lalu kemudian keluar lemes-lemesan karena dia mengaku sedang saum. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar itu sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Lagi-lagi saum pun melatih itu. Dia sabar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat mengganggu pahala saum. Dia sabar menghindarkan, bahkan sudah azan, tunggu dulu belum azan di rumah, begitu kan? Mungkin sudah masuk maghribnya, tapi saking hati-hatinya dia bersabar beberapa saat untuk memastikan ini betul sudah maghrib atau belum. Dan yang ketiga, sabar itu sabar dalam menghadapi musibah. Lagi-lagi dalam saum juga dilatih kesabaran dalam menghadapi musibah. Bukankah lapar, haus itu bagian dari musibah? Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal ju'." Aku akan uji kalian dengan sesuatu di antaranya dengan lapar. Lapar itu sebuah ujian. Dan orang yang saum mampu menahan itu. Menahan lapar, dahaga. Sehingga dia tahu ini musibah yang tidak mengenakan. Tapi saya akan tahan. Ini sabar. Ada korelasi yang cukup erat antara saum dan sabar. Lihat dari segi bahasa saja. Sahabat imani sekalian, asyamu itu al-imsak. Artinya menahan. As-sobru itu secara bahasa artinya al-habsu. Menahan juga. Bedanya kalau al-imsak menahan agar jangan ada yang masuk. Kalau sabar al-habsu menahan jangan sampai ada yang keluar. Makanya orang yang marah suka dikasih tahu sabar, sabar. Jangan keluar emosinya. Lihat dari segi bahasa saja saum dan sabar punya korelasi yang erat. Dari segi pahala sahabat imani sekalian. Pahala saum dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak cucu Adam itu baginya. Illa siyam, kecuali saum. Ya kan? Di hadis yang lain disebutkan bi asyra amsalihha ila sab'umi'ah. Di pahala anak cucu Adam itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li wa ana adzibihi, kata Allah. Saum itu untukku dan aku akan yang membalasnya. Secara logika,
amalan ibadah yang lain Allah berikan pahala sebanyak sampai 700 kali lipat. Banyak sekali. Tapi saum tidak terkecuali. Logikanya lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak dari 700 kali lipat. Berapa? Ana adzibihi, kata Allah, aku yang akan memberikan balasannya. Jadi berapa? Tidak terkira oleh manusia. Karena Allah yang Maha Kuasa. Saum pahalanya tidak terkira. Sekarang sabar, bagaimana pahala sabar? Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberi balasan bighairi hisab, tanpa terhitung. Sahabat iman sekalian, saum dan sabar punya korelasi yang kuat. Tapi hati-hati, sabar bukanlah makna pasrah dan diam. Justru sabar itu punya makna dinamis, bergerak. Sabar itu bekerja keras. Sabar itu mandiri. Sabar itu tangguh. Sabar itu mengendalikan diri. Sabar itu kalau jatuh bangun lagi. Sabar itu kalau lupa baca lagi, menghafal lagi. Sabar itu kalau gagal coba lagi, bukan pasrah, bukan diam. Maka yang saum itu tidak dianjurkan diam-diam terus. Tapi apa? Ngaji, beramal, karena pahala dalam ibadah saum yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Kenapa? Supaya yang saum tidak diam, tapi tetap berproduktif. Yang sabar pun tidak diam, bukan pasrah. Maka dalam surat Al-Anfal ayat 65 Allah gambarkan orang yang sabar itu. Kalau orang yang sabar artinya diam, mungkin Allah tidak berikan gambaran seperti ini. Apa kata Allah? Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau saja kalian ada orang yang sabar 20, mereka akan mengalahkan 200. 20 mengarahkan 200. Kenapa? Yang 20 ini sabar berarti nggak diam. Dia bergerak dinamis. Dia mencari solusi. Maka yang sabar itu bukan pasrah, bukan diam. Yang saum itu jangan sampai diam, males-malesan. Tapi berdiri, beramal, beribadah. Bahkan berbagi kepada yang lainnya. Sahabat imani sekalian, saum dan sabar memiliki korelasi yang kuat. Maka di antara buah yang harus muncul dari seorang yang melaksanakan saum, bagaimana terus meningkatkan kesabarannya, meningkatkan kerja kerasnya, meningkatkan ketangguhannya, meningkatkan kemandiriannya, keproaktifannya, dan meningkatkan pengendalian dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.